Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita kembali akan sujud menyembah Dia. Haleluya. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di suratan Roma ini Paulus mengatakan bahwa demi kemurahan Allah, demi suatu kebaikan atau mungkin pemeliharaan yang Tuhan mau berikan kepada kita, marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya tidak akan membahas terlalu panjang. Mempersembahkan persembahan yang hidup berarti sesuatu itu harus nyata, ya, harus terlihat, ya, bukan hanya abstrak, tetapi juga yang benar-benar juga tulus dan mengasihi Tuhan tentunya, begitu ya, simple saja. Dan yang kudus, ya, saya kudus mungkin saya nggak akan menjabarkan, tetapi sesuatu yang berkenan, yang jauh dari dosa, yang sangat disenangi oleh Allah. Dan saya percaya ini bisa diusahakan tentunya, ya. Dan dikatakan yang berkenan kepada Allah, dan itulah adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di satu sisi, ya, manusia ini sering sekali ada rasa khawatir, ada rasa tidak percaya, ya Bapak Ibu, ya. Ya, untuk bisa menghidupi sesuatu, ya, misalnya kita mau membuat sesuatu, misalnya satu acara, katakan begitu, ya. Untuk bisa menghidupkan, dalam arti itu bisa katakan itu acara yang membawa sukacita, kita harus tinggal dulu di dalam sukacita itu sendiri, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini supaya berkenan di hadapan Allah, supaya iman yang kita sudah miliki itu benar-benar bertumbuh atau terlihat, ya. Ya, seringkali digambarkan ada buahnya, gitu. Ada rasa. Nah, bagaimana? Begitu, ya. Saya teringat dari perkataan Yesus, dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami akan minum, apakah yang kami akan pakai. Ya, Yesus tahu bahwa manusia punya kecenderungan kekhawatiran dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini, begitu ya. Di ayat 32 dijelaskan lagi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ya, Bapak Ibu, mari gitu ya. Waktu kita tahu kita harus mempersembahkan, ya, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini bergerak karena ada pikiran dan ada hati kita, ada jiwa kita yang menggerakkan. Bahkan manusia diciptakan juga dipenuhi dengan oleh Roh Allah. Ya. Bahkan di dalam perjanjian lama pun juga ketika murid-murid berdoa dan mereka dipenuhkan, apa yang mereka sebelumnya khawatirkan, mereka yang takutkan, apa yang mereka tidak bisa lakukan, mereka bisa lakukan. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, atau bagaimana kita, apakah kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita yang dikuasai oleh pikiran dan hati kita, oleh iman kita kepada Kristus. Yang pertama jelas dikatakan, Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Di ayat 32 jelas dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Waktu kita mengarahkan tubuh kita, hidup kita, pandangan kita kepada kerajaan Allah, kepada Kristus, ya. Inilah yang senantiasa yang akan menghidupkan, gitu ya Bapak Ibu. Ya, perkataan-perkataan, ya, nyanyian-nyanyian, pujian-pujian, ya, pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, pujian-pujian. Inilah, gitu ya,
Maka itu ketika kita datang beribadah, ya, datang ke gereja beribadah, kalau pikiran kita masih jauh sekali dari Tuhan, mungkin tubuh kita datang ke gereja, tapi mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita tidak mendapatkan kesejahteraan, ya, kalau saya mewakili damai sejahtera yang bisa menguasai kehidupan kita. Ya. Bahkan mungkin juga kita nggak dapatkan apa yang kita doa-doakan bahkan. Tetapi jelas dikatakan, Bapamu yang di surga tuh tahu kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang kamu pakai, yang kamu makan, kamu minum, itu Bapa tahu. Tetapi marilah kita mempersembahkan tubuh. Kita memberikan hidup kita, menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Waktu kita diminta untuk berdoa, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan sampai benar-benar menguasai. Ya. Bahkan di Yohanes dikatakan, ranting itu tidak dapat bisa berbuah ya, kalau dia tidak menempel kepada pokok. Ya. Manusia tergantung apa yang dia yakini, apa yang dia sandarkan hidup itu disandarkan kepada siapa, supaya itu bisa benar-benar hidup. Di dalam Yesaya dikatakan, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Yesaya 55:3. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jelas, ini satu perintah, satu himbauan buat kita semua. Bahkan di ayat yang ke-6, Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Jadi, memang sulit ya Bapak Ibu ya. Kekhawatiran itu bisa sangat menguasai pikiran kita. Ketakutan, ya, itu sangat bisa menguasai. Ya. Tetapi ketika kita datang ya, dengan sepenuh hati, sama seperti Daud ketika dia ditegur dan dia mau bertobat, dia tidak memikirkan yang lain-lain. Dia berpuasa, ya, dia meratapi, dia menangis, dia hanya berharap kepada Tuhan dia supaya bisa diampuni. Ya. Hati kita harus kita arahkan, kita berikan. Ya. Tubuh ini digerakkan oleh hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita datang beribadah, kita mau mempersembahkan tubuh kita. Ya. Waktu kita datang ke gereja, kita menyanyi. Ya. Ibadah itu bukan saja hanya mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, tapi dimulai dari kita menyanyi. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Kita bersungguh-sungguh menyanyi, mengimani apa yang dinyanyikan bersama-sama. Maka disitulah mulai ya tumbuh ya, di dalam hati kita, supaya kita bisa menerima damai sejahtera. Menerima apa yang Bapa tahu bahwa kamu itu memerlukan. Ya. Saya percaya ya, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini gitu ya, kita diingatkan bahwa mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Ini hal yang paling prinsip, paling standar, paling yang kita harusnya bisa lakukan semua. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dengan segenap jiwa, gitu ya, kita bisa mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Ya. Tapi marilah kita arahkan terus senantiasa. Supaya apa? Supaya tahu bahwa sama seperti ranting itu bisa mendapatkan vitamin-vitamin, bisa dapat pertumbuhan dan bahkan bisa berbuah karena dia selalu menempel kepada pokok. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara sekalian semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan, pagi hari ini, Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau yang memberkati anak-anak-Mu, Kau yang menolong Tuhan dalam setiap pergumulan Tuhan. Apapun yang dihadapi saat ini Tuhan, biar Tuhan mata kami, pikiran kami, hati kami, Tuhan diarahkan kepada Engkau dan terus berharap kepada Engkau. Dan kami percaya tubuh ini juga Tuhan akan mengikuti Tuhan apa yang Engkau ingini Tuhan, apa yang Engkau kenan Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menjadi hidup yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu dan bahkan diberkati Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, anak-anak-Mu terkhusus jemaat GPDI ZA ini Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati Tuhan Yesus. Bangsa dan negara, kota Malang sekitarnya,
Kami juga berdoa dengan Engkau yang memberkati, bahkan menyelamatkan. Bapak Ibu Gembala juga, Tuhan Engkau yang menolong semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, dan kami mulaikan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.